Setelah mengantar kepergian mereka dan kembali ke kamar, Sony bertanya padanya, "Bibi Lauren, apa Anda khawatir Nona Juliana akan mencuri stempel?" "Kamu mulai cerdas," ujar Bibi Lauren tersenyum. "Meski aku tahu dia tidak mungkin melakukannya, tapi kita tetap harus waspada. Sebelum pergi, Dewi menyerahkan rumah ini padaku. Aku harus membantunya menjaga rumah ini." "Iya," Sony menganggukkan kepalanya. "Tapi kulihat saat ini Pangeran Willy dan Nona Juliana benar-benar tulus membantu kita. Sekarang opini publik mengarah ke Nyonya Presiden. Ini sangat menguntungkan Nona Dewi." "Iya," ujar Bibi Lauren sambil menghela nafas. Dalam hal ini memang harus berterima kasih pada Willy. Tapi kurasa dia terlalu rumit. Anggap saja aku orang picik. Aku tetap harus mewaspadainya." "Aku akan mendengarkan Anda." Sony sangat patuh. "Oh ya, kamu sudah bisa menghubungi Jeff dan yang lainnya?" tanya Bibi Lauren. "Masih belum. Entah kenapa tidak bisa dihubungi." Sony sedikit sedih. Rekan lainnya juga tidak bisa dihubungi. Apa sungguh telah terjadi sesuatu pada Tuan? Hus. Bibi Lauren segera menegur. "Tidak boleh bicara hal negatif." "Iya," Sony memukul mulutnya sendiri. "Entah bagaimana keadaan Nona Dewi. Ku ingin memasukkan kenalanku untuk menjaganya. Tapi setelah dicari tahu, ternyata yang mengawasinya adalah anak buah Nyonya Presiden. Orangku tidak bisa menyelinap masuk." "Sepertinya mereka menjaga dengan sangat ketat," ujar Bibi Lauren angkuh. "Tapi seketat apapun juga ada celahnya. Meski tidak hebat dalam strategi, kemampuanku melarikan diri dari penjara sangat hebat." "Hah? Anda ingin membantu Nona Dewi melarikan diri dari penjara?" Mata Sony berbinar. "Aku akan segera menyiapkannya." "Tunggu sebentar." Bibi Lauren segera menghentikannya. "Untuk apa melarikan diri dari penjara sekarang? Situasinya masih belum jelas. Dewi masih belum bisa pergi. Kalau tidak, akan dikatakan lari dari tanggung jawab." "Kalau begitu, aku khawatir dia ditindas," ujar Bibi Lauren. "Begini saja, kamu coba cari tahu dia tahan di mana. Aku akan mengantarkan sedikit barang untuknya." "Hah? Bisa begini?" Sony sangat terkejut. "Tentu saja bisa." Bibi Lauren tersenyum. "Aku akan bawa ular hijau ke sana untuk melindunginya." "Baik, aku akan segera mengambil ular hijau." Willy membawa Juliana kembali ke kastel tempat tinggalnya. Setelah mendengar detail terjadinya keledakan serta sopir dan kedua pengawal yang melarikan diri dengan selamat, dia pun mengenyitkan alisnya. "Kenapa?" tanya Juliana bingung. "Apa ada hal yang salah?" "Bukan salah." Ekspresi Willy menjadi serius. "Hanya akting harus dilakukan dengan sempurna. Kalau jasadmu tidak ditemukan, masih bisa dipahami karena hancur terkena ledakan. Tapi kalau jasad sopir dan pengawal juga tidak ditemukan, ini jelas adalah tipu muslihat." "Memangnya kenapa?" Juliana tidak setuju. "Apa benar-benar harus menyuruh anak buahku mati? Mereka sudah mengikutiku bertahun-tahun. Aku tidak bisa melakukan hal yang begitu kejam. Lagi pula, aku sudah bermusuhan dengan Nyonya Presiden. Memangnya kenapa kalau dia tahu aku melakukan tipu muslihat? Bagaimanapun, mereka tidak bisa menemukanku." "Kalau tidak menemukan jasad, mereka bisa bilang kamu melakukan tipu muslihat pada media dan sengaja memfitnah Nyonya Presiden," ujar Willy mengenyitkan alis.
Trik yang begitu buruk ini akan mudah terbongkar. Ini, Juliana langsung tertegun. Dia tidak berpikir begitu banyak. Lalu, apa yang semua kita lakukan sia-sia? Mina segera bertanya. Tidak sampai begitu, ujar Willy menenangkan. Opini publik sudah terbentuk. Awalnya bisa langsung diselesaikan dalam satu pukulan. Tapi karena Nona Juliana berbaik hati dan meninggalkan sedikit celah, sekarang masih harus berjuang lagi. Tapi ini adalah adu kekuatan opini publik. Lihat siapa yang bisa menang. Maaf, Juliana sedikit bersalah. Awalnya ini adalah rencana yang sempurna, malah jadi gagal karena aku. Tapi aku tidak bisa membiarkan anak buahku mati. Aku tidak bisa melakukannya. Nona Juliana sangat baik. Willy menatap kagum padanya. Ini hal baik. Saat bertatapan dengannya, Juliana merasa tegang dan segera menundukkan kepala. Mina merasa sedih saat melihat ini. Istirahatlah lebih awal. Tidak perlu memikirkan apapun. Rawat lukamu dengan baik, ujar Willy menenangkan. Hal selanjutnya, serahkan padaku saja. Baik, terima kasih. Juliana berdiri, tidak berani menatap Willy. Antar Nona Juliana ke kamar tamu. Mina segera memberi perintah pada pelayan. Baik. Setelah Juliana pergi, kehangatan di wajah Willy segera sirna. Dia mengenyitkan dahinya. Pangeran mengeluarkan begitu banyak uang, bekerja sama dengan grup Deongnam untuk mengontrol opini publik, tapi malah dikacaukan oleh Nona Juliana. Mina memahami pemikirannya. Sangat disayangkan. Dia telah bekerja begitu lama dengan Lorenzo. Kukira dia cukup tegas. Tidak disangka begitu lembek. Willy mengenyitkan alisnya. Hanya beberapa anak buah saja sudah tidak rela. Kelak bagaimana akan sukses? Mina tertegun mendengar kalimat ini meski merasa sayang karena rencana yang begitu baik telah disia-siakan. Dia tetap bisa memahami Juliana yang tidak rela mencelakai orang yang tidak bersalah. Apalagi anak buah yang telah mengikutinya begitu lama, bagaimanapun tetap memiliki perasaan. Sekarang mendengar Willy berkata begitu, Mina pun merasa sedikit takut. Kalau suatu hari nanti Willy harus mengorbankannya dalam rencana apa pria itu akan terpaksa terus mengeluarkan uang. Willy mengubah topik. Untung saja Samuel mementingkan uang. Dia berani melakukan apapun selama ada uang. Sekarang grup Deongnam dari Korea yang terkuat dalam mengendalikan opini publik, ujar Mina. Tapi Anda sudah mengeluarkan 30% aset sebagai balasan untuk bantuannya. Kalau masih mengeluarkan uang, tetap harus dilakukan. Meski menghabiskan semua harta, Willy menyela perkataannya. Harus melindungi Dewi. Mina menundukkan kepalanya dan tidak bersuara. Tadi dia sempat khawatir Willy dan Juliana akan saling menyukai. Sepertinya dia berpikir kebanyakan karena hanya ada Dewi di hati pria itu. Aku menyuruhmu menyelidiki putri presiden. Bagaimana hasilnya? Tanya Willy. Sudah begitu lama, kenapa tidak ada berita apapun? Hendy sedang membantuku menyelidikinya. Dia tidak berguna. Willy sedikit kesal. Sekarang kamu segera cari Bibi Lauren. Minta dia membantu menyelidiki hal ini. Aku harus segera mengetahui jawabannya. Baik. Mina pergi mencari Bibi Lauren dan kebetulan melihat Sony bersiap membawa Bibi Lauren pergi dengan mobil.
Bibi Lauren melemparkan tas ransel hitam ke dalam mobil, juga mengenakan pakaian yang aneh. Dia terlihat sedikit waspada saat melihat Mina. "Sudah begitu malam, kenapa kamu kesini?" "Pangeran memintaku mencari Anda." Mina bergegas mendekat dan menyerahkan dokumen Tamara padanya, serta menjelaskan situasinya secara sederhana, lalu menambahkan, "Aku minta mantan rekanku menyelidikinya, tapi sudah berlalu begitu lama, tetap saja tidak ada petunjuk apapun. Pangeran sangat tidak sabar, jadi menyuruhku meminta bantuan Anda. Kalian juga untuk menyelamatkan Dewi. Ini tidak bisa dikatakan membantu. Sudah seharusnya aku melakukannya." Nada bicara Bibi Lauren sedikit melembut. "Kamu seharusnya memberitahuku lebih awal. Aku akan segera menyelidikinya." "Sebelumnya, kukira rekanku bisa menyelidikinya." Mina sedikit sungkan. "Anda mau keluarkan? Aku tidak mengganggu lagi." "Aku akan mencari kalian lagi setelah menyelidikinya. Aku pergi dulu." Bibi Lauren memasuki mobil dengan membawa dokumen itu. Setelah mengantar kepergian mereka, Mina pun pergi dengan mobil. Bibi Lauren melihat dokumen Tamara lalu bergumam, "Aneh, kenapa aku merasa gadis ini sangat familiar?" "Maksud Anda putri presiden?" Sony berkata. "Aku pernah dengar Kak Je bilang, sejak kecil kesehatannya kurang baik, jadi tidak pernah muncul di depan media maupun tempat umum. Sepertinya Anda pernah bertemu dengannya." "Tidak." Bibi Lauren menggelengkan kepala. "Seharusnya aku tidak pernah bertemu dengannya, tapi aku punya perasaan familiar dengannya." Bibi Lauren berkata sambil membalik dokumen Tamara. Dia tertegun setelah membacanya. "Nona Tamara ini punya penyakit jantung turunan?" "Iya." Sony menganggukkan kepala. "Sebelumnya Nona Dewi pernah mengobatinya." "Tidak hanya penyakit jantung, mentalnya juga sedikit bermasalah." Bibi Lauren lanjut membaca dokumen. "Aneh, sebenarnya aku pernah bertemunya di mana?" "Bibi Lauren, nanti saja baru memikirkan masalah ini. Kita cari Nona Dewi dulu," ujar Sony mengingatkan. "Apa Anda yakin ular hijau bisa menemukan Nona Dewi? Kalau tidak bisa menemukan dan malah menggigit orang tidak bersalah dalam perjalanan ini, bukankah?" "Kamu tenang saja, aku punya telepati dengan Dewi. Dia tahu aku datang dan akan langsung memanggil ular hijau ke tempatnya." "Begitu hebat." "Tentu saja, kali ini ular hijau tidak hanya akan melindungi Dewi, juga menemukan jalan untuk kita. Kalau kelak terjadi hal yang tidak diinginkan, kita bisa menyelamatkan Dewi melalui jalan itu." Dengan segera mereka pun tiba di puncak bukit di dekat rumah tahanan itu. Sony memarkirkan mobil di dalam hutan lalu menunjuk bangunan batu berwarna abu-abu yang tidak jauh dari sana. "Nona Dewi ada di sana, tapi aku tidak tahu dia di ruangan yang mana." "Kamu yakin di sana?" tanya Bibi Lauren. "Tentu saja, meski keberadaan Tuan belum pasti, pengaruhnya tetap ada. Masih bisa untuk mencari tahu beberapa informasi." "Baik." Bibi Lauren melolong ke arah langit. Sony tertegun, suaranya ini sangat mirip. Pasukan yang ada di rumah tahanan mengira ada serigala yang datang dan mengawasi sekitar sambil mengangkat pistol. Sedangkan Dewi di dalam penjara juga terbangun karena kaget. Dia bangkit dan berdiri di atas ranjang sambil menatap di luar jendela. Dia tahu Bibi Lauren datang. Karena suara lorongan Bibi Lauren berbeda dengan serigala, juga ada kode miliknya sendiri di dalam lolongan itu.
Bibi melolong beberapa kali lagi lalu menyuruh Sony melepaskan ular hijau. Ular hijau pun segera menyelinap ke arah penjara. Di dalam penjara, Dewi sudah menerima sinyal dari Bibi Lauren. Dia tahu ular hijau datang, jadi dia mengeluarkan suara siulan yang sama untuk memanggil ular hijau mencarinya. Bibi Lauren menatap kepergian ular hijau itu lalu bertanya pada Sony dengan suara rendah, "Apa kamu sudah memasang alat pelacak?" "Sudah," ujar Sony takut. "Tapi ular hijau itu langsung memakan alat pelacak yang kecil itu. Apa itu akan dikeluarkan?" "Memberimu tugas tetap tidak bisa dilakukan dengan baik," ujar Bibi Lauren kesal sambil memelototinya. "Tidak ada cara lain. Ular hijau tidak mendengar perintahku. Aku juga tidak berani melukainya." Sony merasa sangat tidak adil. "Sudahlah, bisa ditelan juga sudah lumayan." Dewi duduk sebentar di ranjang dan akhirnya dia melihat ular hijaunya rongrong. Ia menyelinap masuk dari jendela lalu masuk ke dalam lengan baju Dewi dengan cekatan. Dewi sangat gembira meski tidak disiksa di sini. Dia sangat bosan, sekarang ada rongrong yang menemaninya sangat baik. Dia melolong keluar jendela untuk memberitahu Bibi Lauren bahwa rongrong sudah tiba. Bibi Lauren tersenyum puas lalu membawa Sony masuk ke mobil dan pergi. Sipir terkejut mendengar lolongan Dewi lalu mengomel padanya, "Apa yang kamu teriakan di tengah malam begini?" Dewi memelototi sipir itu, tampak cahaya dingin dalam tatapannya. Sipir itu gemetar lalu buru-buru minta maaf. Maaf." Lalu dia segera kabur. Mereka pernah mendengar gadis kecil ini punya banyak kemampuan ajaib. Lebih baik tidak menyinggungnya daripada dibunuh olehnya nanti. Setelah sipir pergi hanya tersisa Dewi sendiri di penjara. Dia mengelus kepala rongrong sambil bergumam, "Bibi Lauren sangat memahamiku. Dia bisa membawamu ke sini." Saat mengatakan itu, Dewi merasa mual dan hampir saja muntah. Dia bergumam sambil memegang dadanya. "Makanan di penjara sangat tidak enak. Selama dikurung beberapa hari, aku selalu muntah." Rorong mengusapkan diri ke pipinya dengan patuh dan berusaha menghiburnya dengan cara ini. Di mobil, Bibi Lauren berkata sambil menghela nafas, "Dewi pasti sangat bosan sendirian di dalam. Sekarang sudah jauh lebih baik karena ada rongrong yang menemaninya." "Iya," Sony merasa sedih saat mengatakannya. Entah bagaimana keadaan Nona Dewi sekarang. Kondisi di dalam sangat buruk. Apa dia bisa bertahan? Dia paling suka makan. Pasti tidak ada makanan enak di dalam. Semoga Lorenzo segera kembali. Bibi Lauren menghela nafas agar semua ini segera berakhir. Jasper yang berada di negara berbeda juga menghela nafas. Semoga semua ini segera berakhir. "Bagaimana kondisi Tuan?" tanya Jeff. "Sudah jauh lebih baik. Hari ini sudah bangun dan memanggil nama Nona Dewi," ujar Jasper sambil mengerutkan alis. Kalau dia tahu situasi Nona Dewi sekarang, takutnya akan memaksa untuk segera kembali. "Kamu berencana menutupinya?" tanya Jeff. "Kalau terus ditutupi, bagaimana kalau terjadi sesuatu?" "Tuan meninggalkan kartu as yang bisa melindungi Nona Dewi di saat kritis." Jasper menatap Lorenzo dan mengecilkan suaranya. "Cedera Tuan saat ini sangat parah. Apa yang bisa dia lakukan kalau bergegas kembali? Bukankah malah akan masuk dalam jebakan mereka?" Meski dikatakan begitu, kalau terjadi sesuatu pada Nona Dewi,
Tuan tidak akan merasa tenang seumur hidupnya. Tenang saja, sekarang kondisinya sudah terkendali, ujar Jeff menenangkan. Kalau tidak, aku sudah memintamu kembali sejak awal. Aku sudah dapat kabar Pangeran Billy yang bergerak, ujar Jeff. Sebelumnya selalu mewaspadainya. Tidak disangka, dia benar-benar membantu di saat kritis. Tuan dan Nona adalah pelindungnya. Dia harus bergerak kalau ingin menyelamatkan dirinya, ujar Jeff mendengus dingin. Aku sudah meremehkannya. Ternyata dia bisa bekerja sama dengan grup Deongnam untuk menciptakan opini publik. Sungguh hebat. Seharusnya menghabiskan banyak uang kan? Grup Deongnam mementingkan uang, ujar Jeff. Pangeran Willy punya begitu banyak uang. Aku sudah meremehkannya. Beberapa tahun ini, dia dapat banyak uang dari bisnis. Begitupun saat bekerja sama dengan Tuan, ujar Jasper. Sudahlah, aku akan mengawasi Tuan di sini. Kamu pergilah untuk cari tahu situasi di sana. Selain itu, sudah bisa menyuruh orang yang telah dilatih oleh Tuan untuk menunggu lebih dulu di kota Snowy. Baik, Jeff segera melaksanakannya. Jasper mengambil handuk basah dan menyeka wajah Lorenzo. Dia menghela nafas dan berkata saat melihat sosok lemah pria itu, "Kalau bukan karena melindungi kami, mana mungkin Anda terluka? Kalau Anda bisa lebih kejam sedikit, tidak ada yang bisa melukai Anda di dunia ini."